Saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-21. Kita ada di dalam masa-masa Advent di mana Bapak Ibu dan saya menanti kedatangan Kristus sambil mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Mari kita lihat dari Lukas pasal 21, kita baca bergantian. Pertama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lukas pasal 21 5 sampai dengan 19, kita bergantian sampai 18, lalu 19 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat yang kelima. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Sama-sama. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita lanjutkan ayat 25 sampai 33, kita baca bergantian. Saya mulai ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itulah orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi." Sama-sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan anugerah dan kaya dengan kasih karunia. Kami datang kepada Allah yang telah memberikan kepada kami kehidupan supaya kami boleh hidup sebagaimana yang kami nikmati hari ini. Kami bersyukur dan datang kepada Allah yang telah memberikan juga kepada kami hidup di dalam Kristus, sehingga di dalam Dia kami memiliki relasi yang benar dengan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Kami juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini yang boleh kami nikmati, karena kami percaya hanya karena pekerjaan Allah Roh Kudus kami boleh memiliki kerinduan untuk menikmati persekutuan sebagaimana pada pagi hari ini. Kami bersyukur pula karena Allah pula yang memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Biarlah Allah yang kaya dengan anugerah itu bekerja sekali lagi melalui Roh Kudus, supaya Sang Roh Kudus pemberi firman menjadi Roh Kudus yang sama yang bekerja mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman, bekerja untuk melembutkan hati kami, menjadikan hati kami tempat yang baik bagi kebenaran firman yang telah kami mengerti itu untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dan pimpinlah kami.
baik itu yang menjelaskan kebenaran firman-Mu maupun yang mendengarkannya, supaya kami bersama-sama beroleh pengertian dan memperoleh pertumbuhan melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami merenungkan firman yang telah kami baca. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya saat ini ada di dalam masa Advent. Masa Advent bicara mengenai masa penantian. Masa Advent mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa gereja di sepanjang zaman adalah gereja yang senantiasa berada pada masa penantian, menantikan juru selamatnya datang. Umat Allah di dalam konteks perjanjian lama, mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias, dan Mesias sudah datang lebih 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam konteks perjanjian baru. Umat Allah di dalam konteks perjanjian baru sementara menantikan penggenapan janji Kristus untuk datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu, penantian adalah sebuah masa yang sangat penting. Kita berharap dia segera datang karena kita yakin memang dia pasti akan datang. Sekali lagi, saudara dan saya berharap dia datang karena kita yakin dia pasti akan datang. Dan penantian ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi Bapak Ibu dan saya, oleh karena kita menanti di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Seindah apapun Bapak Ibu dan saya punya kehidupan hari ini, sehebat apapun yang Bapak Ibu, posisi yang Bapak Ibu dan saya punya hari ini, di dalam kondisi yang paling baik, Bapak Ibu dan saya tetap akan menemukan apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan. Saudara dan saya lahir di dalam bumi yang oleh Allah disebutkan kalimat ini, terkutuklah tanah karena engkau. Saudara dan saya lahir dalam dunia yang sudah dimurkai oleh Allah, sehingga siapapun dia yang lahir di dalam alam semesta yang telah dimurkai oleh Allah oleh karena dosa, mereka tidak mungkin tidak menghadapi apa yang disebut sebagai pergumulan. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya, kalau kita lihat di dalam Alkitab atau kita lihat di dalam realitas kehidupan, para filsuf itu seringkali kemudian mengatakan demikian. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan mereka bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, mereka sebut sebagai malum fisikum, penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan di dalam alam semesta ini. Alam ini begitu indah. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya bisa menikmati alam. Hati kita ditawan oleh keindahan-keindahan alam ini. Tetapi juga pada saat yang sama, ada masa di mana Tuhan mengizinkan situasi yang tidak normal sepertinya terjadi. Berbagai kondisi yang bertentangan dengan hukum-hukum alam itu terjadi. Lalu terjadi seperti gempa bumi, bencana alam, dan berbagai macam hal yang menghasilkan pergumulan. Umumnya para filsuf menyebut itu sebagai malum fisikum, penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan di dalam alam semesta. Dan Bapak Ibu dan saya lihat Yesus Kristus berbicara mengenai penderitaan yang sedemikian di dalam teks yang saudara dan saya baca. Yang kedua, para filsuf mengatakan kita juga bisa menderita karena apa yang disebut sebagai malum morale, penderitaan oleh karena ketidaksempurnaan moral. Kita semua manusia, kita punya hati nurani, tapi kita adalah ciptaan yang juga sudah jatuh, sehingga hati nurani kita kadang-kadang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Seringkali saudara dan saya kemudian bukan menjadi berkat bagi sesama, tetapi kita menjadi bencana bagi mereka. Di dalam relasi-relasi yang paling dekat, satu sisi orang-orang terdekat bisa menguatkan saudara dan saya, tetapi orang-orang yang terdekat juga bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan luka yang paling dalam di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ini disebut sebagai malum morale, penderitaan oleh karena ketidaksempurnaan moral manusia. Tetapi kemudian Yesus juga berbicara mengenai yang ketiga terkait dengan malum morale itu, yaitu dia bicara mengenai penderitaan yang khusus dialami oleh orang percaya. Bersama dengan orang yang tidak percaya, saudara dan saya menderita karena dunia ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Bersama dengan orang yang tidak percaya, kita bergumul oleh karena manusia satu dengan yang lain saling melukai dan saling menyakiti. Tetapi sebagai umat Allah, ada masa di mana saudara dan saya berbeda dari dunia. Kita menderita oleh karena Kristus. Tuhan Yesus bilang akan ada masa di mana kamu menderita karena namaku. Penulis Alkitab mengatakan saudara dan saya akan menderita oleh karena kebenaran. Rasanya kehidupan kita itu bukannya makin mudah, tetapi makin lama makin sulit. Menderita bersama-sama dengan dunia, tetapi karena saudara dan saya percaya kepada Allah, maka ada semacam salib yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Penderitaan itu makin lama makin hebat, sehingga Tuhan Yesus bilang kalau waktunya tidak dipercepat, tidak akan ada orang yang bisa bertahan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sedemikian, apa yang menjadi pengharapan Bapak Ibu dan saya? Kalau memang dunia ini tidak baik-baik saja, apa yang menjadi pengharapan kita? Yang pertama, Tuhan Yesus bilang begini, Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bagi saya ini adalah janji dari Sang Firman, Sang Kebenaran, maka ini pasti akan terjadi. Dia mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, alam maut tidak akan menghancurkan gereja yang didirikan oleh Kristus. Jika saudara dan saya adalah gereja yang sejati, yang telah didirikan oleh Kristus, maka segala penderitaan, bahkan maut sebagai puncak dari segala penderitaan itu, tidak akan bisa menghancurkan Bapak Ibu dan saya. Tapi yang kedua,
Bapak Ibu dan saya punya pengharapan bahwa nanti ketika dia datang, situasi yang tidak ideal ini akan diubahkan oleh dia. Bapak Ibu, Allah seringkali mengizinkan hal-hal yang tidak ideal itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi, supaya Bapak Ibu dan saya memandang kepada yang lebih baik dan lebih ideal. Dari kecil saya dekat dengan anak saya cuma satu, perempuan, dekat sekali sama saya, sehingga dia selalu merasa papanya itu adalah papa paling hebat di bumi ini. Dia suka kalau kami bawa jalan-jalan, kalau disuruh pilih biasanya dia lebih suka pergi ke tempat di mana kami itu bisa lihat alam. Satu waktu kami pergi ke taman safari, apapun dia kalau ada kesulitan pasti nama pertama yang dia teriak tuh papanya, papa, papa, bikin pusing. Satu waktu kami jalan di taman safari pakai mobil, masuk di tempat di mana kami harus lihat singa, dia suka sekali. Tapi persoalannya itu begitu kami masuk lalu terjadi kemacetan Bapak Ibu. Mobil tidak bisa jalan, jadi kami tunggu di situ lebih dari setengah jam itu. Semua duduk di situ. Di mobil sambil lihat, dia bosan. Lalu kemudian dia bilang begini, papa, kenapa ya? Kenapa mobil tidak jalan-jalan? Lalu kemudian saya bilang, Stefani, coba kamu lihat di depan itu ada apa? Dia lihat singa tidur di tengah jalan Bapak Ibu, sehingga semua mobil berhenti. Lalu saya bilang, kita tidak bisa jalan karena singa lagi ada di situ, kita tidak bisa jalan. Lalu kemudian dia bilang, seperti biasa, pahlawannya adalah papanya. Lalu dia bilang begini, papa, Stefani sudah pengen sekali melanjutkan perjalanan, jadi papa turunlah usir singanya. Saya pikir, wah ini kalau saya turun saya jumpa Kristus lebih cepat. Saya bilang, nak, nggak bisa. Papa nggak bisa turun ke sana. Singa itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Tapi dia bilang, tapi papa kuat kan? Iya, papa kuat. Tetapi singa lebih kuat. Jadi siapa yang lebih kuat dari singa? Saya bilang yang lebih kuat dari singa cuma satu. Siapa? Tuhan. Kesempatan di mana dia melihat kondisi atau situasi di mana dia melihat ketidaksempurnaan papanya, kelemahan papanya, itu adalah kesempatan terbaik bagi dia untuk melihat kebesaran Tuhannya. Bapak Ibu, kadang-kadang Allah mengizinkan Bapak Ibu dan saya menjalani kehidupan yang tidak ideal, supaya semua yang selama ini kita andalkan untuk menjalani hidup yang ideal itu tidak menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Allah juga mengizinkan Bapak Ibu dan saya melihat apa yang disebut sebagai tanda-tanda zaman. Banyak orang lihat tanda-tanda zaman sebagai sesuatu yang mengerikan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mengerti bahwa tanda itu menunjuk kepada sesuatu yang lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia daripada tanda itu sendiri, maka Bapak Ibu dan saya akan punya pengharapan. Ada ilmu di dalam ilmu sosial namanya semionetika. Semionetika bicara mengenai ilmu tentang tanda. Ilmu tentang tanda selalu bicara mengenai dua hal. Ada tanda, kalau ada tanda maka pasti selalu ada sesuatu yang mau ditandai. Maka ke waktu kita ngomong mengenai tanda selalu bicara mengenai realitas yang kelihatan maupun realitas yang tidak kelihatan. Tanda yang kelihatan mungkin mulia, tetapi tidak pernah tanda itu lebih mulia dari apa yang ditandai. Tadi pagi saya pakai contoh yang sama. Pernikahan di GRI sering diikuti dengan prosesi yang namanya tukar cincin. Selalu ada kalimat ini, cincin ini terbuat dari emas dan berbentuk bulat untuk menggambarkan cintaku yang utuh dan yang murni yang aku berikan kepadamu. Cincin itu berharga, tetapi dia tidak lebih berharga dari cinta kasih yang mau disimbolkan oleh cincin. Makanya tidak ada pasangan mau menikah itu kemudian yang paling penting ada cincin. Mas, yang paling penting nanti waktu menikah ada cincin. Bahwa kamu tidak mencintai aku enggak apa-apa. Yang penting ada cincin. Saya kira tidak ada perempuan akan ngomong begitu. Saudara akan dengar perempuan itu kalau ngomong dengan suami, calon suaminya, dia akan balik. Gak apa-apa kalau kita menikah nanti tidak ada cincin, gak apa-apa. Yang penting kamu mengasihi saya. Yang penting kamu tetap mencintai saya. Cincin itu penting, tetapi dia tidak lebih penting dari apa yang mau dia tandai, yaitu cinta kasih. Demikian juga ketika saudara dan saya berbicara mengenai tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu begitu penting, maka Tuhan Yesus bilang perhatikan tanda-tanda zaman. Tetapi jika saudara dan saya hanya memperhatikan tanda-tanda zaman, hasilnya adalah ketakutan. Tapi jika saudara dan saya mau melihat apa yang Allah mau ceritakan, apa yang mau Allah beritakan melalui tanda-tanda zaman yang mengerikan itu, saudara dan saya punya sukacita dan saudara dan saya akan punya pengharapan. Maka hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat hampir semua gereja pada masa-masa penantian. Kalau saudara lihat atau saudara search ayat-ayat yang berbicara mengenai masa penantian, di dalam 2 minggu pertama bulan Desember seringkali berbicara mengenai akhir zaman, untuk mengingatkan saudara dan saya mengenai masa penantian. Nah, saya mau mulai dengan mengajak kita melihat ayat yang ke-7. Ada 2 pertanyaan di situ sebelum kita masuk lebih jauh. Di dalam ayat yang ke-7 ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid. Yang satu kurang penting, yang satu sangat penting.
Sayangnya hari ini gereja modern lebih suka memperhatikan yang tidak penting. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ada 2 pertanyaan di situ. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan pertama yang bagi saya nanti kita akan lihat tidak terlalu penting. Sayangnya ini yang seringkali menjadi fokus gereja. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Pertanyaan kedua yang paling penting, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Bahasanya mungkin bisa diterjemahkan, kapan itu akan terjadi? Pertanyaannya sekarang adalah yang dimaksud dengan hal itu atau kata itu apa? Kalau kita lihat dalam ayat 5 dan 6, kelihatannya mereka sementara bertanya mengenai kapan bait Allah runtuh. Karena Tuhan Yesus lagi bilang, yang kamu lihat mulia, yang kamu lihat agung itu, satu saat nanti tidak akan ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Lalu mereka tanya kapan hal itu akan terjadi. Tetapi di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, itu bukan diterjemahkan kapan hal itu akan terjadi, tetapi kapan semua itu akan terjadi. Karena bentuknya sebenarnya jamak, plural itu. Mereka tidak hanya berbicara mengenai satu hal, tetapi mereka bicara mengenai banyak hal. Maka kalau kita perhatikan penjelasan Tuhan Yesus, kelihatannya Tuhan Yesus tidak hanya sementara dan murid-murid tidak hanya bicara mengenai bait Allah yang akan runtuh, tapi bicara mengenai banyak hal yang akan terjadi untuk menandai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini bicara mengenai kapan kedatangan Tuhan akan terjadi. Pertanyaan itu kira-kira kalau diparafrasekan akan jadi begini. Tuhan, bila manakah engkau akan datang kembali? Ini pertanyaan khas orang Yahudi. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid masih mengajukan pertanyaan yang sama. Kalau engkau pergi, kapan engkau akan kembali untuk memulihkan kerajaan Israel? Israel ini kerajaan besar, kami ini umat Allah. Tapi coba lihat, Romawi menekan kami. Kami begitu menderita. Kami umat Allah, ada di negeri yang penuh dengan susu dan madu, tetapi kami tertekan, kami miskin, kondisi kami sangat buruk. Kondisi kami tidak baik-baik saja Tuhan. Kapan engkau akan datang kembali? Dan ketika murid-murid tanyakan pertanyaan itu, Yesus tidak jawab. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, setiap kali mereka tanya kapan engkau akan datang, Yesus tidak pernah kasih jawaban. Bagi saya ini memberi petunjuk bahwa tahu kapan Yesus datang, tahu waktunya secara presisi, itu bukan hal yang terpenting bagi Bapak Ibu dan saya. Maka Tuhan Yesus pernah bilang begini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, gak ada manusia yang tahu. Meskipun hari ini banyak orang pengen cari tahu, banyak pendeta pengen kasih tahu Bapak Ibu kapan dia datang. Penyesatan seringkali terjadi dimulai dari sana. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus, bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang tentang hari dan saat itu, malaikat-malaikat di sorga yang setiap hari berjumpa dengan Allah pun tidak tahu. Dia bilang malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Dan terakhir, dan anak manusia pun tidak. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Ketika dia hadir di dalam dunia ini, dan sebagai manusia sejati, dia tidak tahu kapan waktu itu akan terjadi. Padahal itu adalah waktu kedatangannya. Tetapi sebagai manusia, dia tidak tahu. Dan dia berkata, hanya Bapa sendiri yang tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sebenarnya tidak penting perdebatan kapan Yesus Kristus akan datang. Ketika saudara dan saya lihat berbagai kondisi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Hari ini orang Kristen lebih suka ngomong perang dunia ketiga. Rusia, Ukraina perang, kita di Indonesia yang heboh. Perang dunia ketiga. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, perang dunia boleh terjadi 3 kali sampai 7 kali, mau sampai berapa kali, belum tentu Bapak Ibu dan saya bisa tebak kapan Yesus datang. Karena itu bukan yang terpenting. Saya harus sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa semua usaha, sekali lagi, semua usaha untuk menebak dan menentukan kapan Yesus datang adalah perlawanan kepada Allah. Semua usaha tanpa terkecuali dengan motif apapun untuk menentukan kapan dia datang secara presisi, itu merupakan tindakan yang melawan Allah. Dia menggerakkan pikiran kita, dia menggerakkan perasaan kita, dan menggerakkan tindakan yang bertentangan dengan firman Kristus bahwa tidak ada orang yang tahu. Bagi saya, ini bukan petunjuk kematangan secara spiritual. Hari ini kalau ada orang kasih tahu kita, dia akan datang minggu depan, tahun 2024, tahun 2025, tahun 2030. Kita merasa mereka adalah orang-orang yang tahu banyak, mereka adalah orang-orang yang matang secara spiritual. Tetapi firman Tuhan mengatakan berbeda. Itu bukan petunjuk kepada kedewasaan spiritual. Itu adalah petunjuk kepada kemerosotan secara spiritual. Karena orang berpikir, orang merasa, dan orang hidup bertentangan dengan firman yang keluar dari mulut Kristus. Sampai kapanpun, siapapun dia, sehebat apapun dia, kalau pikiran, perasaan, dan tindakannya berbeda dengan apa yang difirmankan oleh Kristus,
maka mereka sementara ada di dalam kemerosotan secara spiritual, itu bukan tanda kedewasaan secara spiritual. Sekali lagi, Yesus tidak sementara memberi jawaban untuk pertanyaan pertama, kapan engkau datang? Tapi kemudian pertanyaan yang kedua, dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi? Bagi saya ini akan jauh lebih penting, karena inilah yang kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus. Apa tandanya kalau hal itu akan terjadi? Tuhan Yesus bahkan dia bilang begini di dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya. Kalau kamu lihat daun pohon itu sudah makin banyak, kamu tahu musim semi akan tiba. Di dalam bagian yang lain dia pakai contoh yang sama, kemudian dia bilang kamu harus memperhatikan tanda-tanda zaman. Artinya tanda-tanda itu harus diperhatikan, karena dia mau menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Dia mau menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih mulia, dan itu harus diperhatikan. Memang dia ngomong mengenai bait Allah runtuh, tapi itu hanya bicara mengenai permulaan dari apa yang saudara dan saya sebut sebagai zaman akhir. Tanda pertama bahwa zaman akhir sudah dimulai adalah runtuhnya bait Allah. Tetapi kamu harus perhatikan juga tanda-tanda yang terjadi selanjutnya. Kalau tanda-tanda itu terjadi, itu tidak berarti bahwa waktunya akan segera datang. Pasal 21 ayat 9b, dia bilang kalau itu terjadi ketahuilah bahwa waktunya tidak akan segera datang. Maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa pakai tanda-tanda zaman untuk kemudian menebak kapan Yesus datang sekali lagi. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya tanda-tanda zaman itu harus diperhatikan, tetapi bukan untuk memecahkan teka-teki kapan dia datang. Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus suruh Bapak Ibu dan saya perhatikan tanda zaman? Kenapa Tuhan itu memberi perintah kepada Bapak Ibu dan saya untuk kemudian memberi perhatian yang cukup justru ketika tanda-tanda yang mengerikan itu terjadi? Bapak Ibu, tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia untuk mempersiapkan Bapak Ibu dan saya tahu bagaimana hidup di dalam dunia ini. Ini model eskatologinya Reform. Ketika Reform bicara mengenai akhir zaman, mereka bukan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk merindukan masa yang tidak jelas kapan datang itu. Reform ketika bicara mengenai akhir zaman, justru mereka mau mendidik jemaat, Kristus pasti akan datang di akhir zaman, cuman kamu tidak tahu kapan. Maka yang paling penting bukan tahu kapan dia datang, tetapi persiapkan hidupmu hari ini untuk menyambut kedatangannya. Eskatologi akhir zaman adalah doktrin Alkitab yang mau mengajar Bapak Ibu dan saya bagaimana kita hidup hari ini. Bukan sekedar merindukan kapan itu akan datang, lalu kemudian kita tidak bikin apa-apa di dalam dunia. Bapak Ibu jangan lupa Tuhan pernah bicara melalui Paulus itu dalam kalimat kira-kira sedemikian. Barang siapa tidak kerja, dia jangan makan. Jangan beri dia makan. Kelihatannya ini kalimat yang begitu keras, tapi kalimat ini muncul di dalam konsep eskatologi yang salah. Pada masa itu jemaat terlalu menderita, lalu mereka ingat Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Tunggu-tunggu Tuhan Yesus nggak datang. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka pergi mengasingkan diri di satu tempat yang tersembunyi, lalu kemudian mereka jual seluruh harta kekayaan mereka. Satu jemaat kayak jemaat Kertajaya ini meninggalkan pekerjaan, jual harta kekayaan, kumpul di satu tempat tiap hari ibadah renungan, dipimpin oleh Pak Farlen, Vikaris Doni dan lain-lain. Tiap hari renungan, gak kerja. Kenapa? Karena berharap Tuhan Yesus segera datang. Paulus bilang kalau kamu gak kerja, kamu gak layak makan. Kenapa? Karena percakapan mengenai eskatologi adalah percakapan untuk mempersiapkan saudara dan saya bertindak dengan benar hari ini. Tetapi kadang-kadang orang Kristen kan gak tertarik. Kalau bikin film tentang akhir zaman pakai model teologi Reform, gak menarik. Bapak Ibu lihat film akhir zaman itu menarik karena apa? Karena ada pilot bawa pesawat, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Ada yang namanya pengangkatan itu kan ya. Tiba-tiba pilotnya diangkat. Bayangkan kalau yang diangkat dua-duanya, baik pilot maupun co-pilot. Mereka jumpa Tuhan, penumpang yang ratusan di dalam itu berjumpa dengan kematian. Egois sekali orang Kristen. Ada ibu yang lagi masak. Saya dulu datang dari latar teologi yang sedemikian, saya hafal filmnya Bapak Ibu. Ada ibu yang lagi masak, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tuhan angkat ibunya. Masalahnya bayinya lagi sendirian kan. Jadi itu bayi menderita karena mamanya diangkat. Sudah hidup dalam dunia yang menderita, Tuhan bikin dia lebih menderita dengan angkat mamanya. Kalau Tuhan angkat papanya, Tuhan angkat kakaknya, mati kekeringan itu mana? Model teologi seperti ini kelihatan menarik, tetapi juga pada saat yang sama tidak mengekspresikan cinta kasih Tuhan. Salah satu bapak ateisme modern, Karl Marx itu, dia bilang begini, agama adalah candu. Kenapa? Karena orang Kristen pada masa itu ketika menderita, dia lihat temannya menderita, dia bilang begini, gak apa-apa, Tuhan akan datang, tunggu saja. Akhirnya orang Kristen bukan orang Kristen yang berjuang melawan ketidakadilan. Gereja membius orang untuk menerima ketidakadilan.
Hati-hati, karena saya lihat gereja modern punya kecenderungan itu hari ini. Ketika masyarakat berhadapan dengan ketidakadilan, gereja lebih suka pilih berdoa, dan kemudian mereka tidak melakukan apapun. Mengerikan. Karl Marx bilang, zaman itu banyak orang ketika menderita, temannya menderita, jemaat menderita, pendeta di atas mimbar khotbah, berdoa saja, nanti Tuhan datang, kemudian Tuhan menyelesaikan masalah. Karl Marx kemudian mengatakan agama adalah candu. Dan itu salah satu serangan zaman itu, serangan ateisme yang masuk ke dalam jantung kekristenan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena teori itu. Kenapa? Orang Kristen egois. Orang Kristen tidak masuk ke dalam masyarakatnya. Hari ini Bapak Ibu dan saya belajar eskatologi, berbicara mengenai masa yang akan datang, supaya mempersiapkan Bapak Ibu dan saya hidup di sini dan sekarang. Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya dengar akhir zaman lalu kemudian merindukan hari itu, menyanyikan pujian ini, dunia yang fana bukanlah rumahku. Enggak, Bapak Ibu dan saya harus belajar menyanyikan lagu yang kedua. Inilah duniahu. Ini adalah tempat di mana seharusnya Bapak Ibu dan saya hidup, berkarya. Oleh karena apa? Karena Kristus pasti akan datang kembali. Nah, mari kita mulai lihat beberapa hal ini. Apa yang mau ditunjukkan oleh tanda-tanda zaman bagi Bapak Ibu dan saya? Tanda-tanda zaman mengerikan. Tetapi apa yang saya sebut nanti sebagai cosmic chaos, tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi. Gempa bumi, berbagai hal yang menakutkan. Social chaos, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Spiritual chaos, aniaya terhadap orang Kristen. Itu adalah tanda-tanda zaman yang akan terjadi sepanjang zaman. Bapak Ibu dan saya akan lihat itu terjadi sepanjang zaman, sehingga justru kita tidak pernah bisa tahu kapan dia datang. Tetapi itu akan terjadi sepanjang zaman untuk mengingatkan Bapak Ibu dan saya kepada beberapa hal. Pertama, dia mau ingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa hidup kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika tanda-tanda zaman itu terjadi, orang Kristen harus ingat, hidup itu terlalu berharga. Tetapi dunia ini mengancam, sayangnya kita terlalu rapuh untuk mempertahankannya. Kadang-kadang kita hidup, kita jalani hidup kita karena kita pikir kita makan, minum, kita dapatkan semua dengan baik melalui usaha kita. Tanda-tanda zaman itu terjadi untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Pertama, hidup itu terlalu berharga, belajar bersyukur untuk hidup. Lalu yang kedua, saya hidup, saya ingin mempertahankannya. Tetapi ada masa ketika tanda zaman itu terjadi, Bapak Ibu dan saya tahu, segala sesuatu yang kita pakai untuk memelihara hidup dan bahkan menutupi kerapuhan kita, itu kemudian akan ditelanjangi oleh Tuhan. Tadi pagi saya pakai contoh ini. Sebelum melayani di Depok dan Cikarang, Bapak Ibu, saya melayani di Depok dan Pondok Indah. Di Pondok Indah itu, pernah ada satu masa terjadi gempa bumi, dan kemudian di Jabodetabek itu salah satu yang terdampak cukup keras. Nah, waktu kami selesai itu kira-kira hari Kamis, saya lupa, tapi kami pergi hari Minggu, duduk sambil makan, itu seorang penatua di Pondok Indah itu cerita kira-kira demikian. Dia adalah salah satu direktur di salah satu perusahaan yang cukup besar. Lalu kemudian dia cerita, ya, ada masa-masa di mana dia cukup dekat dengan owner perusahaan itu. Sehingga dia bilang hari itu ketika terjadi gempa bumi, mereka lagi meeting sebenarnya. Kantornya di lantai 24. Jadi sementara meeting, dia bilang orang-orang di situ, karyawan-karyawannya adalah karyawan-karyawan yang sangat menghormati baik pemilik maupun juga direkturnya. Setiap kali kalau kami datang itu, mau masuk di lift ketemu, mereka akan bilang selamat pagi, selamat siang, kami diizinkan masuk lift lebih dulu. Baru nanti setelah kami sudah sampai, mereka akan datang. Ketemu di gang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi kemudian dia bilang situasi segera berubah pada saat terjadi gempa bumi. Waktu terjadi gempa bumi hari itu, Bapak Ibu, kan orang tidak boleh turun lewat lift, harus lewat tangga darurat. Dia bilang dua hal terjadi. Pertama, tidak ada seorang karyawan pun yang buka pintu lalu bilang kepada dia dan pemilik perusahaan itu, Pak, duluan aja. Semua orang dalam ruang rapat itu masing-masing menyelamatkan dirinya keluar, dan dia sendiri yang bersama dengan orang tua itu saling pegangan tangan keluar dari ruang rapat. Waktu mereka sampai di luar, orang-orang di depan ruang rapat sudah gak ada lagi. Gak ada satupun ingat mereka berdua. Dan waktu mereka sampai ke tangga, turun pelan-pelan, gak ada satu karyawan yang turun dari belakang kemudian bilang, Pak, saya bantu ya biar lebih cepat turun. Gak ada satupun. Bahkan dia bilang ketika mereka turun, beberapa di antara mereka tuh senggol mereka berdua. Gak ada yang peduli, gak ada yang minta maaf. Sehingga dia bilang kami turun dengan susah payah sampai di bawah, keluar dari kantor itu dengan selamat. Sambil saya bilang puji Tuhan, saya mulai lihat wajah satu-satu tadi siapa yang senggol saya. Hidup mereka mungkin sudah mau selesai. Tapi dua hal yang saya mau katakan. Di dalam kondisi normal, semua orang merasa bahwa pemilik perusahaan dan direktur lah yang menentukan hidup mereka. Semua orang bersikap sopan. Tetapi ketika terjadi gempa bumi, semua orang akan bilang hidup kami terlalu berharga. Mereka tidak peduli dengan siapa yang hari itu memelihara hidup mereka. Mereka tidak terlalu peduli. Tetapi juga ketika terjadi gempa bumi,
yang merupakan bagian dari tanda-tanda zaman itu. Hal-hal yang menutupi atau membungkus kerapuhan manusia itu ditelanjangi. Pemilik perusahaan sudah tidak lagi dianggap sebagai pemilik perusahaan. Dia manusia biasa hari itu. Dia tidak bisa kemudian melindungi dirinya dengan segala sesuatu yang dia miliki. Ketika Allah mengizinkan tanda-tanda zaman terjadi, ingat baik-baik, hidupnya Bapak Ibu terlalu berharga. Hidup yang Bapak Ibu miliki adalah sesuatu yang berharga, yang hari ini dititipkan oleh Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Pakai baik-baik itu. Sekali lagi, pencipta adalah pemilik. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah, maka saudara dan saya adalah milik Allah. Betul, kita memiliki segala sesuatu, tetapi Alkitab bilang, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Segala sesuatu yang saudara dan saya miliki hari ini, yang menutupi ketelanjangan kita, yang menutupi kerapuhan kita, adalah milik Allah yang sementara dititipkan kepada kita. Bersyukurlah untuk hal itu. Bahkan hidup yang Bapak Ibu dan saya punya, setiap tarikan nafas itu, belajar bersyukur kepada Tuhan. Dia mau bilang kepada saudara dan saya, hidup yang saudara dan saya punya berharga. Sayangnya hal-hal yang berharga itu kalau sudah terlalu sering ada pada kita jadi terlihat biasa kan ya. Maka perlu ada di mana hal-hal yang reguler Bapak Ibu dan saya nikmati itu digoncang sedikit supaya kita sadar bahwa itu berharga. Tanda-tanda zaman mau bilang hidup berharga, tetapi sayangnya kita rapuh. Oleh sebab itu tanda-tanda zaman juga mau memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya, yang satu sisi diberkati, namun di sisi yang lain rapuh. Yang satu sisi hidup, namun di sisi yang lain tidak punya kemampuan untuk mempertahankan hidup. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Dalam situasi kacau balau ayat 25-26 tentang tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, dan gelora laut dan seterusnya. Ada kecemasan, ketakutan karena manusia rapuh. Apa yang harus dilihat oleh manusia? Ayat 27. Pada waktu itu, orang, kamu, Bapak Ibu dan saya, harus melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Orang Kristen yang ada di dalam masa penantian, ketika tanda-tanda zaman yang menakutkan itu terjadi, ingat baik-baik bahwa satu saat Yesus akan datang di awan-awan. Tanda itu adalah tanda yang terjadi untuk mengingatkan kita bahwa Dia pasti akan datang. Seharusnya ketika kita takut, kita mesti ingat bahwa satu saat Dia datang. Dan menarik, ada pakai kata ini, Dia datang, anak manusia datang di awan. Bapak Ibu, kata ini penting karena kata anak manusia di awan adalah penegasan mengenai keilahian. Dia seolah-olah mau bilang, satu saat kalau itu semua terjadi, ingat bahwa aku pasti akan datang sebagai pribadi ilahi. Aku adalah Allah yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Daniel pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Daniel melihat ada satu sosok ilahi yang tua. Tapi kemudian dia lihat ada satu sosok yang lain, kira-kira ayat 13-14. Sosok yang disebut sebagai anak manusia di atas awan itu. Jadi ada pribadi ilahi yang sudah tua. Terlihat tua, digambarkan sebagai satu sosok yang sudah tua. Tapi sosok yang kedua adalah sosok anak manusia yang masih muda mengendarai awan. Untuk berbicara mengenai pribadi yang kedua yang juga bersifat ilahi. Lalu kemudian dia bilang, kalau gempa bumi terjadi, tanda zaman terjadi, ingat anak manusia datang di atas awan. Bapak Ibu, ini untuk mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa dia bukan hanya pribadi ilahi, tetapi ingat dia pasti akan datang. Dan kalau dia datang, itu memberi peringatan kepada saudara dan saya, dia datang untuk menikmati relasi dengan umatnya. Kalau seandainya semua itu terjadi, ingatlah bahwa aku adalah Allah yang pasti akan datang. Dan kalau aku datang untuk menikmati relasi dengan umatku. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya melihat kepada apa yang disebut sebagai teologi penciptaan itu mengatakan kepada kita kira-kira demikian. Allah menciptakan alam semesta ini indah, dan memang karena yang menciptakan itu adalah Allah yang agung, ciptaan itu mengekspresikan keagungannya. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu dan saya menikmati alam ini, kita bukan hanya nikmati alam, tetapi kita harusnya mencari dan menikmati pencipta alam semesta ini. Kalau alam ini saja bisa indah, apalagi penciptanya. Sayangnya seringkali hari ini orang lebih suka menikmati ciptaan Allah daripada Allah yang mencipta. Jemaat di Cikarang dan juga di Depok itu, di Pondok Indah itu punya satu kemiripan. Itu Natal itu selalu diadakan paling lambat minggu kedua Desember. Kalau sudah lewat, kosong Natalnya. Kenapa? Karena begitu minggu kedua orang langsung liburan, anak libur, orang tua pergi, hilang semua. Sehingga minggu ketiga sepi ibadah kita. Kami tidak pernah lagi undang tamu berkhotbah di minggu ketiga.
Kenapa? Karena kalau pengkhotbah tamu datang minggu ketiga kasihan, gak ada jemaat pergi. Tuhan berkati mereka sehingga mereka punya uang untuk kalau libur pergi. Bahkan ada yang sudah beli tiket 1 tahun sebelumnya. Satu kali waktu ngobrol kemudian di Cikarang itu saya tanya, kok 1 tahun sebelumnya sudah beli tiket? Saya bertanya-tanya karena gak ada jemaat yang beli tiket speak 1 tahun sebelumnya. Lalu dia kadang-kadang dia bilang, Pak, kami itu 2 tahun lalu pergi ke satu tempat, indah sekali Pak. Saking indahnya, sebenarnya waktu pulang itu terpaksa, pengennya nggak pulang, maunya terus di situ. Tetapi kan harus pulang, anak harus sekolah, harus kerja. Kalau yang lebih rohani bilang kan harus pelayanan, jadi harus pulang. Tetapi sebenarnya waktu kami pulang itu Pak, pengennya nggak mau pulang. Sehingga waktu kami pulang sampai di Cikarang, kami sudah pesan tiket lagi, tahun depan kami mau pergi lagi. Karena kami belum selesai menikmati semua itu. Bisa loh, 2 tahun, 3 tahun selalu bolak-balik ke sana dan tidak habis-habis. Keagungan, keindahan tempat itu tuh terus menarik mata mereka, hati mereka, sehingga mereka terus mau balik ke sana. Bapak Ibu, alam tuh saking indahnya, dia bisa bikin Bapak Ibu dan saya merasa tidak puas menikmatinya, pengen balik lagi, dan kalaupun saudara dan saya balik lagi tidak bosan. Ini janggal kalau saudara dan saya menikmati keindahan alam sampai sebegitunya, tapi saudara dan saya tidak lagi menikmati keindahan Sang Pencipta. Kebesaran dan keagungan Sang Pencipta itu tidak memanggil kita balik lagi untuk mencari relasi dengan Dia. Bahkan kadang-kadang bikin kita bosan. Siapa di sini ibadah 1, ibadah 2, kalau ada ibadah 3 ikut lagi. Justru kita akan ikut ibadah 1, begitu selesai pas mall buka, kita pergi ke sana. Saya nggak bilang Bapak Ibu tidak boleh menikmati semua itu. Nikmatilah alam ini. Tetapi jangan berhenti menikmati alam sampai kemudian saudara dan saya melupakan Sang Pencipta. Tetapi inilah kecenderungan manusia berdosa. Mereka menikmati ciptaan dan mengabaikan Sang Pencipta. Oleh sebab itu kadang-kadang Allah itu menghancurkan apa yang indah supaya Bapak Ibu dan saya sadar Dia tidak kekal. Tuhan Yesus mulai dengan bilang begini, kamu lihat bait Allah itu indah buatan tangan manusia. Satu saat nggak akan ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Supaya kamu ingat, cuma satu yang kekal, yaitu Allah. Bait Allah itu penting untuk beribadah, tetapi dia tidak lebih penting daripada Allah. Satu saat dia hancur, supaya kamu ingat Allah jauh lebih besar daripada itu. Sayang sekali Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada di dalam dunia yang tidak ideal, tapi kemudian di tengah-tengah dunia yang tidak ideal ini kita masih mau menikmati keindahan-keindahan sementara itu, tanpa berusaha untuk kemudian menikmati relasi dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin berelasi dengan umatnya. Sebab itu keselamatan itu tidak berhenti. Sekali lagi, keselamatan tidak berhenti pada keselamatan itu sendiri. Keselamatan selalu bermuara kepada satu proses yang disebut sebagai ibadah. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Israel, Dia bilang, inilah tandanya aku telah melepaskan engkau dari Mesir, yaitu kamu beribadah kepadaku di gunung ini. Bapak Ibu boleh baca kitab Keluaran. Ketika kita baca kitab Keluaran, seringkali kita terkagum-kagum dengan Allah yang membebaskan. Tetapi kitab Keluaran, porsi paling banyak bukan bercerita mengenai pembebasan. Porsi paling banyak, 15 pasal bercerita mengenai ibadah. Allah atur ibadah Israel, bagaimana bikin mezbah, bagaimana proses ibadah berjalan. Aneh jika saudara dan saya menikmati keselamatan tetapi tidak ada kerinduan untuk menikmati apa yang disebut sebagai ibadah. Ini sesuatu yang janggal. Maka Allah perlu kadang-kadang menghancurkan apa yang saudara dan saya lihat sebagai baik. Saya punya anak suka mainan. Satu waktu saya tugas sebagai ada bulan Desember itu biasanya kita ada NRIC di akhir tahun. Saya jadi panitia dan kemudian itu bikin saya kira-kira 1 minggu terakhir itu pergi pagi-pagi 4:30, pulang sudah tengah malam. Sehingga saya pergi dia belum bangun, saya pulang dia sudah tidur. Kira-kira 1 minggu kami cuma bisa video call. Dan tiap kali video call dia selalu bilang, "Papa, kapan ketemu? Kapan ketemu?" Saya bilang, "Nanti 24 Desember kamu datang." Bapak Ibu, 24 Desember waktu dia datang, sebelum itu saya tahu pasti dia akan cari-cari saya, sehingga saya ada satu mainan yang dia suka, kami beli sebelum saya pergi. Dan waktu hari itu di tengah orang banyak, saya lihat dia dengan istri saya datang, dia terus main mainan itu. Di tengah-tengah orang banyak itu saya panggil namanya, "Stevie." Dia dengar suara saya, dia berhenti, dia cari-cari. Lalu kemudian kira-kira 3-4 kali, terakhir pas sudah dekat saya bilang, "Stevie." Begitu dia lihat saya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia buang mainannya, lalu kemudian dia lari, dia peluk saya. Ini kan relasi normal papa dan anak kan ya. Bapak Ibu bayangkan kalau begitu sudah sampai pada titik terakhir, sudah hadapan muka dengan muka, saya bilang, "Stevie," kemudian dia lihat saya, dia balik lagi main, relasinya pasti gak beres. Kalau itu yang terjadi, saya akan ambil mainannya. Saya cemburu.
Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya menikmati semua mainan yang Dia kasih, dan mainan lebih dinikmati daripada sang pemberi, satu saat Dia akan ambil mainan itu. Karena tangan yang kuat, yang terlihat lebih kuat dari Allah harus disingkirkan, supaya mata kita melihat tangan yang terkuat, yaitu tangan Allah sendiri. Kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saya menikmati ibadah dengan sukacita? Oleh karena saudara dan saya tahu bahwa Dia yang akan datang di awan-awan itu adalah Dia yang ingin berelasi dengan umatnya. Kalau semua itu terjadi, ingat, aku akan datang di awan-awan. Bapak Ibu, awan juga bicara mengenai apa yang disebut sebagai Allah yang bukan hanya berelasi, tetapi Dia beserta dan kemudian membela umatnya. Di sini saudara saya bisa mengerti kenapa Allah hadir di dalam tiang awan dan tiang api. Selama 40 tahun perjalanan, ada tiang awan, tiang api yang menyertai perjalanan Israel. Bapak Reformasi Yohanes Calvin itu mengatakan bahwa tiang awan, tiang api bukan alat yang Tuhan kirim untuk menyertai Israel, tetapi tiang awan, tiang api, Keluaran pasal 13 ayat 21, adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dia ambil rupa tiang awan, tiang api. Maka 40 tahun Israel itu menikmati kehadiran Tuhan secara langsung di dalam rupa tiang awan, tiang api. Allah mereka adalah Allah yang mengembara bersama dengan umatnya di tengah-tengah padang gurun. Allah mereka adalah Allah yang menyertai mereka. Allah mereka adalah Allah yang membela mereka. Ketika orang Mesir mengejar mereka, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Allah ada di antara Israel dan Mesir, sehingga Mesir menjadi tidak berdaya. Tentara yang begitu kuat terlihat begitu rapuh karena Allah yang paling kuat, pribadi yang paling perkasa itu ada di antara mereka dan Dia memihak umatnya. Aku akan datang di awan-awan. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami situasi yang buruk, anggaplah itu mungkin sebagai tanda zaman, mengingatkan saudara dan saya bahwa Dia akan datang di awan-awan. Dia bukan hanya Tuhan yang mau berelasi dengan kita demi kepentingannya, tidak. Dia masuk ke dalam dunia untuk menjadi pembela bagi umatnya. Dia yang akan datang untuk melindungi saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengerti bahwa alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Kenapa alam maut tidak menguasai kita? Bukan karena gereja terlalu kuat. Alam maut tidak mungkin menguasai gereja. Kenapa? Karena Sang Kristus ada bersama dengan umatnya. Beberapa hari yang lalu kami baru menguburkan salah satu orang tua, ibu dari salah satu jemaat itu. Jemaat itu pengurusnya kami, dia beribadah di kami. Mamanya itu tidak bergereja di tempat lain, tetapi beberapa kali kami datang untuk melayani. Dan di hari-hari terakhir waktu mamanya itu mereka lihat sudah begitu kritis, sang pengurus itu telepon, sudah kritis, bisa nggak datang? Lalu setelah pelayanan, saya ingat malam kami datang, begitu sampai masuk ke dalam kamar, lalu anaknya itu lagi peluk dia, anaknya bilang begini sama mamanya, itu Pak Pendeta datang. Lalu dia balik, dia menghadap ke saya, dia pegang tangan saya kuat-kuat, lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, berdoalah, kasih tahu Tuhan, saya sudah siap. Kan biasa orang kalau kritis, tugas pendeta datang mempersiapkan mereka jumpa Tuhan. Ini tugas saya jadi lebih ringan. Dia sudah siap, saya belum ngomong, dia sudah siap duluan. Tetapi Bapak Ibu, coba perhatikan hal ini. Biasanya ketika kami mendoakan orang-orang yang ada pada saat-saat terakhir, ada orang tua yang akan bilang begini, Pak Pendeta doakan supaya Tuhan panggil cepat. Kenapa? Karena sudah terlalu sakit. Sudah sakit sekali, sudah tidak tahan lagi. Jadi doakan supaya Tuhan panggil. Atau yang kedua, Pak Pendeta, saya sudah lama sakit, kasihan anak-anak saya, mereka repot. Doakanlah supaya Tuhan panggil. Tapi hari itu saya dengar alasan yang ketiga dan bagi saya itu indah sekali. Pak Pendeta, doakan supaya Tuhan panggil. Karena saya tahu yang paling indah adalah ketemu Tuhan. Tapi saya rasa hari itu bukan saya menguatkan dia, mempersiapkan dia. Dia mempersiapkan saya sebagai hamba Tuhan. Saya lihat anak-anak yang selalu saya bilang kepada mereka, kalau nanti Tuhan panggil mama, berduka cita, tetapi jangan terlalu lama, karena dia tahu kemana dia pergi. Harusnya kalian tahu kemana dia pergi. Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa alam maut tidak menguasai berarti saudara dan saya tidak menderita, tidak mati. Karena Tuhan Yesus bilang kamu pasti menderita dan beberapa di antara kamu pasti akan mati. Tetapi yang disebut sebagai alam maut tidak menguasainya adalah Bapak Ibu dan saya sambil berhadapan dengan kematian. Saudara dan saya punya kekuatan yang begitu besar untuk pada saat yang sama berhadapan dengan kematian. Iman tidak meniadakan yang disebut sebagai penderitaan. Iman tidak meniadakan yang disebut sebagai kematian. Tetapi iman memungkinkan saudara dan saya berhadapan dengan kematian dengan pengharapan kepada Allah.
Kalau seandainya kamu berhadapan dengan situasi itu, ingat, Anak Manusia pasti akan datang. Bukan hanya untuk berelasi dengan umatnya, tetapi membela umatnya, menjaga umatnya, sehingga mereka itu tidak dikuasai oleh maut. Tetapi dia juga bilang, Anak Manusia datang di awan-awan. Bapak Ibu baca kalimat-kalimat selanjutnya. Dia juga bilang, aku akan datang sebagai hakim. Datang sebagai pribadi ilahi yang mau berelasi, datang sebagai pribadi ilahi yang kemudian menyertai dan membela, tetapi juga datang sebagai pribadi ilahi yang akan menghakimi. Tanda-tanda zaman adalah sebuah peringatan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman itu mengerikan, ingat bahwa penghakiman Kristus jauh lebih mengerikan dari itu. Kalau itu menakutkan, lebih takutlah kepada penghakimannya. Aku akan datang sebagai Allah, dan Allah ini adalah Allah yang menghakimi. Tidak ada yang lebih mengerikan dari penghakiman Allah. Satu lukisan namanya The Last Judgment. Itu gambaran, kalau Bapak Ibu dan saya lihat itu lukisan sebenarnya menarik. Ada seorang perempuan gendong anaknya, dan perempuan itu begitu ketakutan di dalam lukisan itu. Matanya itu seperti orang yang ketakutan, wajahnya. Begitu juga bayi yang dia gendong itu. Mereka takut terhadap apa? Kalau saudara dan saya lihat, mereka sementara memandang ke belakang, dan di belakangnya adalah seorang algojo yang begitu besar, pakai pedang yang besar. Apakah mereka takut kepada sang algojo itu? Kelihatannya tidak, karena sang algojo punya wajah juga terlihat ketakutan. Meskipun dia cukup kekar, dia pegang pedang itu, tapi kalau kita lihat dalam lukisan itu, wajahnya juga wajah yang ada di dalam ketakutan. Matanya tidak sementara memandang perempuan dan anak itu, tetapi matanya memandang ke belakang. Kalau saudara lihat di belakangnya dia, ada gambaran itu, singa yang lebih gede, singa yang lebih besar. Kelihatannya dia takut sama singa itu. Tapi kalau di dalam lukisan itu saudara saya perhatikan, kita lihat, singa itu juga punya mata, digambarkan seperti wajahnya dia itu juga seperti ketakutan. Dan matanya tidak sementara memandang sang algojo. Matanya itu sementara memandang ke langit. Dan kalau saudara lihat dalam lukisan itu, langit itu digambarkan hitam gelap dan merah untuk menggambarkan murka Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang menakutkan, termasuk tanda-tanda zaman. Tetapi tanda-tanda zaman dan hal-hal yang menakutkan itu tidak lebih menakutkan daripada Allah. Murka Allah, penghakiman Allah jauh lebih menakutkan daripada itu. Setiap kali saudara dan saya dengar kabar tentang perang dan itu menakutkan, lebih takutlah kepada murka Tuhan. Lebih takutlah kepada apa yang disebut sebagai penghakiman Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya tahu Kristus sudah datang untuk yang pertama kalinya. Kita merayakan hari raya Natal oleh karena Allah itu menjadi manusia. Dia datang untuk kemudian menebus dan menyelamatkan saudara dan saya, masuk ke dalam relasi dengan saudara dan saya, sehingga kita hidup. Dia memimpin kehidupan saudara dan saya supaya alam maut tidak menguasai kita. Penghakiman Allah pasti terjadi, tetapi mereka yang telah menerima Kristus yang sudah datang pertama kali dan karyanya, mereka lolos dari apa yang disebut sebagai keadilan yang menakutkan itu. Jika saudara dan saya pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika tanda-tanda zaman itu terjadi, satu sisi takut, tapi sisi yang lain bersyukurlah, karena saudara dan saya telah diloloskan dari semua itu. Maka tanda-tanda zaman bukan sebuah tanda yang menakutkan. Tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk mengatur bagaimana seharusnya Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya secara cepat akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Yang pertama, ada yang namanya penyesatan. Bagaimana hidup dalam dunia yang tidak ideal. Tuhan Yesus bilang, kamu akan lihat satu tanda ini. Tanda pertama, akan terjadi apa yang disebut sebagai penyesatan. Orang akan bilang dia ada di sini, dia ada di sana. Ada orang yang akan datang dan berkata, akulah dia. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bilang, waspadalah. Penyesatan adalah salah satu senjata yang paling berbahaya. Kalau iblis, William Hendrickson waktu dia tulis komentarnya tentang kitab Wahyu, dia bilang ketika iblis pakai aniaya, saudara dan saya itu tidak meninggalkan Tuhan karena aniaya, maka dia akan pakai senjata terakhir yang paling mengerikan, yaitu penyesatan. Penyesatan jauh lebih berbahaya dari apa yang disebut sebagai aniaya. Ketika orang Kristen dianiaya, mereka tahu siapa Tuhan mereka. Mereka tahu siapa lawan mereka. Tetapi ketika penyesatan datang, Wahyu pasal 13 ayat 11 mengatakan, binatang yang menjadi simbol daripada penyesatan itu, atau binatang yang menjadi simbol daripada antikristus itu, wajahnya seperti anak domba, suaranya suara naga. Saudara dan saya lihat dari luar, dia begitu mirip dengan Kristus. Kita harus perhatikan suaranya. Ketika dia berbicara, ketika dia mengajar, baru ketahuan dia tidak berasal dari Kristus. Penyesatan itu selalu datang di dalam rupa yang menarik bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan dengan baik bagaimana dia mengajar, isi pengajarannya, baru saudara dan saya bisa sadar itu bukan datang dari Allah. Maka tanda-tanda zaman itu selalu kemudian mengingatkan Bapak Ibu dan saya, ketika kita lihat penyesatan, Tuhan Yesus bilang, ingat, selama masa penantian kamu harus selalu waspada.
lagu yang tadi saudara dan saya nyanyikan itu. Selalu waspada di dalam penantian kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara dan saya waspada? Sederhana. Orang Kristen kalau dia mau waspada, salah satu caranya adalah mereka belajar kebenaran, bergumul dengan kebenaran seumur hidup mereka. Ada satu prinsip ini, makin saudara dan saya belajar kebenaran, kita makin kenal Allah, makin kenal kebenaran, maka kita akan makin peka terhadap sesuatu yang tidak benar. Kalau yang Bapak Ibu dan saya tiap hari hidupi dan pelajari adalah hal-hal yang tidak benar, ketika kebenaran menyatakan diri, kita nggak akan peka. Sekali lagi, banyak belajar hal yang salah, itu membuat kita menjadi tidak peka, sehingga bahkan kebenaran sudah menyatakan diri pun saudara dan saya tidak akan peka. Tetapi kalau saudara dan saya menginvestasikan waktu kita, memberi diri kita untuk mempelajari kebenaran, begitu ketidakbenaran muncul, kita akan langsung tahu ini tidak beres. Perintah untuk waspada adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Kristus supaya sepanjang hidup kita sebelum dia datang, saudara dan saya bergumul dengan kebenaran. Sebab itu di dalam ayat 33 dia bilang, dunia ini akan berlalu, bahkan bait Allah itu akan berlalu, tetapi firmanku sama sekali tidak. Selain pribadi Allah yang kekal, saudara dan saya harus bergumul dengan firman yang kekal. Saya berharap Bapak Ibu dan saya menghargai apa yang disebut sebagai kebenaran di dalam konteks kita bergereja. Kadang-kadang makin dekat orang dengan reform, makin berjarak dia dengan pembelajaran. Ini masalahnya. Biasanya orang bilang reform itu adalah tradisi di mana orang belajar, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan satu ciri ini. Ketika orang masih simpatisan, dia punya keinginan belajar itu besar. Begitu dia sudah jadi anggota, baru keinginan belajarnya turun. Entah kenapa. Tapi saya perhatikan di beberapa cabang, saya tidak tahu, berharap tidak terjadi di sini. Ruang yang paling penuh adalah ibadah minggu. Kemudian ruang kedua yang kosong itu adalah ruang-ruang PA. Saudara datang di PA, berapa persen yang datang PA? Habis itu ruang yang paling kosong adalah ruang berdoa. Kenapa? Saya tidak tahu Pak Farlen kalau ada wawancara percakapan pastoral itu seperti apa ketika orang mau masuk di GRI. Begitu orang pindah ke GRI, kemudian kita tanya kenapa harus di GRI? Mereka bisa ciptakan kitab Kidung Agung. Oh, GRI itu begini bagus, mimbarnya kuat dan seterusnya. Tetapi setelah dia jadi anggota, mimbar yang kuat itu seolah-olah tidak punya harganya. Momen belajar adalah momen yang sulit sekali untuk dihargai. Bapak Ibu, hal-hal yang berharga biasanya akan terlihat nikmat, terlihat berharga di awal. Tapi kalau dia tiap hari saudara dan saya miliki, tiap hari itu yang saudara dan saya lihat, lama-lama terlihat biasa saja. Orang kalau pacaran, pengen sekali menikah. Kalau sudah menikah 5 tahun, hari pertama menikah, besok pagi bangun terkejut kan ya, ih kok ada laki-laki atau perempuan di sebelah saya. Baru ingat, oh tadi malam sudah diberkati. Puji Tuhan. Jangan sampai terkejut belum menikah kan ya. Wajar kalau dia terkejut, tapi kalau sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, masih terkejut gak? Mungkin terkejut, masih dia. Hal yang baik, hal yang berharga, yang saudara dan saya minta dan doakan itu, kalau dia terus-menerus ada di situ, seringkali saudara dan saya lihat itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Tapi Tuhan Yesus bilang, kadang-kadang aniaya harus terjadi. Aniaya itu memisahkan kita dari kebenaran yang Bapak Ibu dan saya nikmati dengan bebas. Bersyukur kita ada di Indonesia, kadang-kadang izin ibadah susah. Mau KKR susah, ibadah susah. Oh ya, itu untuk memberi petunjuk bahwa yang saudara dan saya butuhkan itu adalah sesuatu yang terlalu berharga. Belajarlah untuk menikmati itu. Waspada berarti bergumul dengan kebenaran. Yang kedua, ada yang disebut sebagai chaos. Ada yang disebut sebagai cosmic chaos. Hal-hal yang Bapak Ibu dan saya lihat reguler di alam semesta ini, kemudian tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Kita lihat hal-hal yang baik di dalam laut juga tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ya Tuhan izinkan itu terjadi untuk memberi petunjuk bahwa itu tidak kekal. Tadi saya bilang satu saat Tuhan harus memberi petunjuk bahwa itu tidak kekal. Boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi Sang Pencipta tidak boleh tidak ada. Bahkan Dia memberi pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Saya sudah baca, tetapi 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13 situ bicara mengenai akhir zaman dan ada 2 kali diulangi unsur-unsur dunia yang ada saat ini akan binasa. Tetapi itu tidak berarti bahwa dunia ini akan hilang begitu saja. Sebab ayat 13 dia bicara mengenai langit baru, bumi baru. Ada unsur-unsur yang penting menjadi tidak ada. Apakah dunia akan tidak ada? Oh tetap ada, karena langit baru, bumi baru itu akan ada. Dari sudut pandang Wahyu, langit baru, bumi baru itu berarti sorga turun ke bumi yang kita hidupi ini. Pertanyaannya kalau begitu apa yang dimaksudkan Petrus dengan unsur-unsur dunia itu akan binasa? Dia mau bilang melalui proses-proses yang Bapak Ibu dan saya anggap sebagai ancaman pada tanda-tanda zaman itu.
Allah akan meniadakan, Allah akan membinasakan unsur-unsur dunia yang Dia tidak mau ada di dalam langit dan bumi baru. Tetapi itu juga berarti bahwa tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda yang mempersiapkan saudara dan saya untuk melihat kedatangan Kristus di dalam kemuliaan. Ketika langit baru, bumi baru itu ada, Bapak Ibu dan saya akan melihat unsur-unsur dunia yang tidak memuliakan Allah sama sekali sudah tidak akan ada lagi. Itu mirip seperti saudara dan saya harus mengalami kematian. Melalui kematian tubuh dan jiwa dipisahkan, tubuh hancur menjadi debu. Tetapi pada saat Dia datang, melalui proses itu justru Dia kemudian membangkitkan Bapak Ibu dan saya dengan tubuh kebangkitan. Satu sisi takutlah, tapi di sisi yang lain berharaplah, karena cosmic chaos memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dan Dia akan memulihkannya. Dan terakhir Bapak Ibu, salib. Kamu akan melihat bahwa saudara-saudaramu, orang tuamu, orang-orang yang terdekat, sahabatmu akan menganiaya kamu oleh karena kamu menjadi muridku. Kamu akan menderita oleh karena namaku. Kamu akan menderita oleh karena kebenaran. Ayat 13 bilang itu harus terjadi supaya kamu menjadi saksi. Ketika tanda-tanda zaman terjadi, ketika aniaya terjadi, Tuhan Yesus bilang itu adalah kesempatan yang baik untuk bersaksi. Bapak Ibu, ada masa di mana Bapak Ibu dan saya merasa kenapa orang Kristen itu terus menderita. Bahkan sebagian orang Kristen itu mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Allah izinkan itu terjadi. Ayat 13 supaya Bapak Ibu dan saya kemudian menjadi saksi. Saya tidak bilang bahwa tiap kali kita menderita kita harus terus teriak nama Tuhan Yesus kayak orang latah. Ada orang mau ditabrak dia panggil nama Yesus tapi gak pernah ibadah. Bukan itu. Ada masa di mana bahkan ketika saudara dan saya tidak bicara di dalam konteks penderitaan, Tuhan Yesus bilang Dia akan membuat orang tidak bisa membantah kita. Kenapa? Ada perbedaan antara Kristen dan bukan Kristen. Semua Kristen dan bukan Kristen menderita di dalam dunia ini oleh karena Allah murka terhadap dosa. Tetapi kalau saudara dan saya Kristen yang sejati, akan ada masa Allah mengizinkan saudara dan saya menderita karena kebenaran. Salib adalah penderitaan karena kebenaran. Kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, saudara dan saya akan jadi saksi. Kenapa? Karena salib, penderitaan karena kebenaran, membuat kita beda dari dunia yang menderita karena dosa. Membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus yang menderita karena kebenaran. Kenapa Dia tidak melepaskan orang Kristen dari salib? Kenapa orang Kristen pasti akan terus-menerus mendengar bahwa saudara-saudara mereka, bahkan diri mereka, menderita oleh karena kebenaran. Karena penderitaan, karena kebenaran memungkinkan saudara dan saya bersaksi tanpa harus bicara. Dunia ini menderita karena dosa, kita menderita karena kebenaran, seperti Kristus. Dan memang ketika saudara dan saya bicara mengenai kekristenan, kesaksian itu hanya efektif jika Bapak Ibu dan saya berbeda dari dunia ini. Kamu adalah terang dunia. Kesaksian ini efektif karena dunia ini gelap. Kamu adalah garam dunia karena dunia ini membusuk. Kamu berbeda dari mereka. Kamu garam, maka kesaksian itu menjadi efektif. Tanda-tanda zaman menakutkan, tapi bisa dilampaui jika saudara dan saya memahaminya dengan benar. Tanda-tanda zaman tidak diberikan untuk menakut-nakuti orang Kristen yang sudah menderita. Tanda-tanda zaman justru mau memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk melihat kepada siapa yang ada di balik tanda-tanda itu. Biarlah Bapak Ibu dan saya di dalam masa penantian, ketika menantikan Kristus datang yang kedua kali, saudara dan saya bukan hanya memiliki pengharapan yang benar, tetapi pengertian yang benar yang memberi fondasi bagi iman ketika kita sementara menanti Dia. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi kami dan yang mencintai kami. Tuhan yang mau berelasi dengan kami. Tuhan yang mau kami selalu ingat kepada Dia dan datang kepada Dia bahkan di dalam tengah-tengah penderitaan kami. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, supaya di dalam situasi yang tidak ideal kami selalu memandang kepada Allah yang menghadirkan hal-hal yang paling baik dalam kehidupan kami hari ini maupun ketika Dia datang kedua kalinya. Pimpin kami supaya kami tahu hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami supaya kami hidup dengan benar di dalam dunia yang tidak benar ini. Peliharalah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.